Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian penelitian kualitatif beserta ciri dan jenis-jenisnya. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis, dan lebih menonjolkan proses makna. Tujuan dari metode ini adalah pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan, secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau human, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Berikut ini terdapat beberapa pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli. 1. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. 2. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Ciri-ciri penelitian kualitatif. 1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peneliti kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung. Di tempat kejadian, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung. 2. Memiliki sifat deskriptif analitik. Peneliti kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu, peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya, sehingga dapat memberikan
justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data. 3. Tekanan pada proses, bukan hasil. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses, bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mengungkap proses, bukan hasil suatu kegiatan apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensi saja. Pertanyaan di atas menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, prosedur, alasan-alasan dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan di mana dan pada saat mana proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Peneliti tidak perlu mentransformasi data menjadi angka untuk menghindari hilangnya informasi yang telah diperoleh. Makna suatu proses dimunculkan konsep-konsepnya untuk membuat prinsip, bahkan teori sebagai suatu temuan atau hasil penelitian tersebut. 4. Bersifat induktif. Penelitian kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari dedukasi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan, serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kelima, mengutamakan makna. Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya. Peneliti mencari informasi dari kepala sekolah dan pandangannya tentang keberhasilan dan kegagalan membina guru. Apa yang dialami dalam membina guru, mengapa guru gagal dibina, dan bagaimana hal itu terjadi. Baiklah, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Akbar. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemaparan kelompok kami. Yang bagian pertama tadi telah dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky Dwi Cahyo. Dalam hal ini saya akan menjelaskan di bagian jenis-jenis penelitian kualitatif. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis penelitian kualitatif terdiri atas etnografi. Yang pertama, etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Etnografi juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutkan sebagai peneliti lapangan karena memang dilaksanakan di lapangan atau dalam latar alami. Peneliti mengamati perilaku kebiasaan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Data diperoleh dari observasi yang sangat mendalam sehingga memerlukan waktu yang berlama-lama di lapangan. Wawancara dengan anggota kelompok, budaya secara mendalam, mempelajari dokumen dan artefak secara jeli. Tidak seperti jenis penelitian kualitatif yang lain di mana lazimnya data dianalisis setelah selesai pengumpulan data di lapangan. Data penelitian etnografi dianalisis di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat dikumpulkan. Dan yang kedua adalah studi kasus atau case study. Di sini studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok atau organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana produser perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Studi kasus bisa dipakai untuk meneliti sekolah di tengah-tengah sekolah di mana para siswa mencapai prestasi akademik luar biasa. Studi kasus dapat juga digunakan untuk meneliti bagaimana aspek psikologis siswa yang bermasalah. Penelitian di kelas PTK merupakan salah satu contoh dari studi kasus yang saat ini banyak digunakan oleh guru untuk meneliti siswa-siswanya. Peneliti ini dibatasi oleh waktu dan tempat dan kasus yang dipelajari berupa program peristiwa atau individu. Yang ketiga adalah studi dokumen atau teks dokumen studi.
Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis catatan yang terpublikasikan buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga menggali pikiran seseorang yang tertentu di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Penelitian ini dapat pula dikaitkan di bidang pendidikan. Misalnya mengkaji kurikulum sekolah, RPP, berkas yang ada di sekolah tersebut, keadaan siswa setiap semester pun dapat dilihat dalam studi dokumen ini. 4. Pengamatan natural observation atau pengamatan alami. Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu, dapat sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seorang atau kelompok orang yang situasi tertentu. Misalnya bagaimana perilaku seseorang ketika dia berada di kelompok diskusi yang anggotanya berasal dari latar sosial yang berbeda-beda, dan bagaimana pula perilaku dia jika berada dalam kelompok yang homogen. Peneliti menggunakan kamera sembunyi atau instrumen yang lain sama sekali tidak diketahui oleh orang yang diamati atau subjek tersebut. Peneliti bisa mengamati sekelompok anak ketika bermain dengan teman-temannya untuk memahami perilaku interaksi sosial mereka. Dan yang kelima, fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang digaji. Menurut Creswell 1998 atau 54, pendekatan fenomenologi menunda sebuah penilaian tentang sikap yang dialami sampai ditemukannya dasar tertentu. Ini keenam, grounded theory merupakan suatu studi pendekatan menekankan dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu. Tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.